ya. Terima kasih. Bang Zuma ada nggak ya, minta tolong dikit dong. Bang Zuma mungkin lagi bikin kopi. Bang Riko, Bang Andi tambahin. Bang Andi, Bang Andi kalau bisa. Bang Andi. Ya teman-teman, kalau ada yang mau pesan cemilan produknya Bang Riko Yunus orang Mualaf yang lagi berjuang untuk membesarkan produknya, yaitu cemilan rasa tenggiri, pokoknya semua rasa tenggiri, empek-empek, terus apa namanya, udahlah pletek lah, saya nggak hafal. Siapa? Silakan pesan langsung ke Bang Riko, nomor HP-nya ada di bio Bang Riko. Oke, buat Kristen silakan naik lagi. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman yang Kristen silakan beliin buat moderator. Wah, Masya Allah, Bang Sulaiman Pinjol moderator mau beliin host. Terima kasih Bang Sulaiman Pinjol. Ya, Bayangan, selamat malam Bayangan. Oke, malam. Oke, Bang dari Kristen ya Bang? Bukan. Terus dari mana? KTP Islam tapi Apa? Mana coba tunjukin Bang? siap. Mau main KTP lagi kayaknya ini. KTP Islam tapi apa Bang? Mencari, nggak yakin sih sama semua agama. Oh ya udah Bang, nggak usah hidup Bang. Kan katanya mau perdebatan cari kebenaran. Siapa yang cari kebenaran? Saya udah dapat kebenaran. Karena agama itu nggak bisa diperdebatkan, karena nggak bisa dibuktikan. Terus kesini ngapain? Mencari pencerahan. Apanya yang mau dicerahkan? Salah tempat ya? Enggak, Salah. kamu memang belum cerah. Belum, makanya karena nggak yakin, makanya naik. Makanya banget sih melek-melek anjing jika bol kuda. Saya boleh bertanya Boleh. kepada saudara Bayangan? Oke, siap. Oke, Bang, apa yang ada pada diri Abang itu yang adalah milik Abang sendiri? Silakan. Ya semua milik sendiri terus. Maksudnya yang mana itu milik Abang? Yang mana? Pertanyaan nggak sulit ini. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu Milik milik saya. Anda? Milik Anda? Ya. Anda yang bikin? Nggak ada yang bikin. Loh, katanya milik Itu kan Anda. emang proses alami lahir. Maksudnya gimana? Kalau punya Anda berarti Anda yang miliki, Anda yang membuatnya, Anda yang menciptakannya. Saya tanya, biji mata Abang itu siapa yang bikin? Abang? Abang yang bikin? Kutanya dulu. Nggak ada yang bikin. Oh, nggak ada yang bikin. Gimana ceritanya? Segala sesuatu ada itu karena ada yang menyebabkan ada. Pertanyaan saya, yang menciptakan biji mata Anda sampai Anda bisa melihat, membedakan hitam, kuning, biru itu siapa yang kasih itu? Anda Itu bikin doktrin, itu gimana? pengetahuan. Tangan sabar dulu. Justru itu. Apakah Anda punya pengetahuan? Ya karena setiap manusia itu bisa berpikir. Ya, pikiran Anda itu buatan Anda. Pinjaman Tuhan yang dari ciptain. ibu, pinjaman dari koperasi, atau dari kantor lurah. Sampai Anda bisa mikir. Anda bikin sendiri. Di mana rupanya orang bikin pemikiran itu, Bang? Pingin aku beli. Di mana? Ya, itu secara alami. Secara alami itulah yang kutanya. Apakah sesuatu itu bisa ada tanpa ada penyebabnya? Kutanya dulu. Menurut logika Anda. Ya karena Apa yang semua apa yang Anda punya? Apa yang Anda punya pada diri Anda? Itu aja dulu. Satu aja. Yang merupakan milik Anda sendiri. Apa?
dibilang semua tubuh saya milik saya. Nggak usah semuanya bang, satu aja tunjukkan itu punya abang. Tunjukkan saya. Tangan contohnya. Oke, tangan. Tangan itu Anda dapatkan dari mana? Kok bisa-bisanya Anda mengatakan itu punya Anda? Itu proses alami. Kok alami lagi? Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini pasti ada unsur penyebab. Makanya aku tanya, Anda sudah punya tangan, enak kali. Kutanya, itu punya abang? Iya, punya saya. Dapat dari mana bang? Dari sperma. Dari sperma. Seperti itu. Dari sperma. Berarti sperma yang menciptakan Anda gitu maksudnya? Sebenarnya gini loh, yang saya pertanyakan itu kan, ini kan saya lagi cari kebenaran nih ya ceritanya nih. Iya. Saya udah banyak bertanya dan semua jawaban itu larinya ke keyakinan, ke kepercayaan. Cuman itu keyakinan itu nggak bisa dibuktikan. Ini pertanyaan sederhana saya. Anda terbukti memiliki tangan, memiliki biji mata, bahkan ada sesuatu yang ada pada diri Anda yang Anda tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Contoh, Anda memiliki akal, itu milik Anda. Gimana bentuknya? Aku ingin tahu. Kok bisa ada pada diri Anda? Siapa yang mengadakan? Yang Bapak, Pak Desa, Pak RT yang kasih. Seketika Anda datang kemudian, ingat bang, 10 tahun yang lalu Anda bercermin, muka Anda masih mulus, sekarang kulit sudah banyak kerutan. Itu tanda-tanda apa bang? Kerutan-kerutan itu. Anda bisa mempertahankan kerutan itu supaya tidak bertambah? Atau ada sesuatu yang berkuasa pada diri Anda yang menggiring kulit Anda sekarang mulai keriput? Lain cerita kalau Anda beli kinker sama saya. Sekarang ku tanya, Anda 10 tahun yang lalu itu memang proses alami manusia. Itu proses alami manusia, bukan proses Anda. Bukan Anda yang mengadakan keadaan itu. Emang keadaan alam yang sudah semestinya seperti itu. Berarti Anda yang adalah diri Anda tunduk pada sesuatu keadaan. Betul? Oke. Betul atau betul? Ya, terus? Ya saya tanya dulu, betul atau betul? Oke, betul. Sekarang mana yang ada yang Anda miliki pada diri Anda tuh? Kok Anda nggak bisa menguasainya? Ayo. Ayo. Saya bisa menggerakkan semua, mata bisa terpejam, tangan saya mau kemana, kaki mau kemana, saya bisa mengendalikan. Anda bisa mengendalikan, betul? Ya. Pada saat mata Anda ketahui bahwa mata fungsinya adalah melihat, betul? Ya, oke. Oke. Ada masa di mana mata itu masih ada pada diri Anda, tapi kenapa nggak bisa melihat? Gini lah, coba ini agak enggak, aku tanya dulu. Tambah ini benar loh. Tambah meragukan saya gini. Konsepnya kenapa gini. bisa? Kenapa boleh bisa? Saya bertanya. Kenapa bisa Anda ragu? Enggak, boleh saya bertanya. Apakah tadi sepanjang saya bertanya kemudian Anda bisa menjawab pertanyaan saya dengan mengatakan ego Anda itu adalah satu mutlak yang benar absolut? Ketika saya tanya, apa yang ada pada diri Anda yang adalah milik Anda? Mata Anda milik Anda? Bukan? Iya. Oke. Bukan kan? Itu proses alami kalau itu. Sekarang gini lah, boleh saya bertanya enggak? Kok proses alami pula? Proses alami. Manusia kan memang seperti itu. Lahir, tumbuh, mati, selesai. Nah, itu siapa yang mengatur itu semua? Alam. Emang udah kodrat, udah jalannya seperti itu. Oke, berarti alam ini kemudian yang mengadakan keadaan itu tanpa ada aspek gaib di dalamnya gitu. Semuanya mengalir gitu aja. Mengalir begitu aja, yakin? Yakin. Oke, ketika Anda masuk ke dalam hutan, Anda menemukan jejak sapi, tapi sapinya tidak Anda temukan. Apakah Anda ingin mengatakan makanya sapi itu nggak ada? Sabar dulu. Oke. Ketika Anda melihat sebuah jejak sapi, sapinya Anda tidak temukan, tapi Anda menemukan jejaknya. Apa yang ada dalam benak Anda? Apa yang ada dalam benak Anda? Sapinya itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Cuman karena memang kalau gitu kan memang sakit. Anda mendudukkan akal Anda pernyataannya itu sebagai hal-hal yang dewa. sudah saya ketahui gitu loh.
Nah, sekarang jejak sapi itu bukti adanya apa? Adanya sapi. Ah, sapi. Jadi Anda yakin sapi itu Anda? Ada. Meskipun Anda tidak melihatnya, tapi ada jejaknya. Anda yakin? Yakin. Nah, sekarang bagaimana kalau yang mengadakan jejak itu adalah proses alami? Bukan sapi. Saya kembalikan kepada saudara. Boleh tidak ada jejak sapi tanpa ada sapi? Boleh tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Boleh tidak ada alam semesta ini sebagai jejak adanya yang mengadakan? Boleh tidak? Oke. Meskipun yang mengadakan itu tidak Anda lihat. Ayo. Gini Om, kalau untuk konsep ketuhanan, saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tetapi yang saya meragukan itu dalam konsep agama sekarang. Lalu? Karena ini dengar dulu pemikiran saya ya. Agama diciptakan itu menyesuaikan keadaan waktu zaman itu. Karena emang sedang kacau, jadi untuk mengatur umat manusia harus ada sebuah aturan. Biar dunia itu nggak kacau. Emang dimanapun, mau di negara dimanapun semua harus ada aturannya. Oke. Hanya untuk sekedar biar menertibkan manusia. Oke. Anda pernah berkaca kan? Anda pernah cermin kan? Betul? Kenapa lubang hidung Anda itu tidak dekatkan ke anus aja? Memang udah digariskan seperti itu. Kutanya dulu, kenapa Anda tidak diciptakan oleh Tuhan dengan lubang hidung dekat anus? Ya tanya ke Tuhan. Berarti kalau lubang hidung Anda tidak ke anus, itu bukti bahwa Tuhan yang mengadakan Anda itu sayang sama Anda, betul? Oke. Betul dulu, betul? Iya, oke, betul. Kenapa lubang hidung Anda tidak mengarah ke atas, ke langit? Kenapa? Oke, memang Tuhan menginginkan seperti itu. Karena kalau lubang hidungnya mengarah ke atas, Anda kerepotan nutupnya ketika hujan turun, betul? Oke, betul. Berarti yang menciptakan Anda sayang sama Anda, betul? Oke, betul. Betul. Dalam lingkup ruang keluarga, ketika ada seorang ayah, seorang ibu memiliki anak, apakah anak ini akan dibiarkan berkembang begitu saja tanpa diberi aturan oleh kedua orang tuanya? Ya. Pasti dikasih aturan kan? Betul. Nah, berarti yang menciptakan kita, yang menitipkan rasa kasih sayang, yang Dia maha kasih, maha sayang, pasti menginginkan keselamatan kepada kita. Keselamatan itulah yang kemudian dianulir dalam sebuah konsep disebut dinul haq, agama yang benar. Dalam sebuah rumah tangga, ayah ibu sayang sama anak. Semakin banyak aturan yang diberikan oleh kedua orang tua kita, semakin membuktikan dia sayang kepada kita. Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan rasa sayang dan kasih, tentu adalah Dia sumber kasih sayang yang jauh lebih besar, lebih pengasih, lagi maha penyayang. Maka dengan demikian Dia akan memberikan tuntunan yang jauh lebih sempurna daripada tuntunan ayah dan ibu untuk keselamatan hambanya, ciptaannya. Itulah yang disebut dinul haqq, agama kebenaran. Sampai Karena sini pertanyaan Pak. saya gini, boleh saya minta pencerahan lagi nggak? Ya, silakan. Oke, gini, saya udah baca, walaupun terjemahannya Al-Quran, Ya. saat baca berulang-ulang, Ya. situ kan nggak ada penjabaran. Di penjabarannya apa namanya? Di mana? Al-Quran terjemahannya surah apa, ayat berapa? Hampir sekilas pokoknya saya baca sampai 3 kali selesai Al-Quran. Dan itu semuanya ke kitab larinya. Untuk penjabarannya semua kan di kitab yang dibuat sahabat nih. Dibuat sahabat? Tidak ada sahabat membuat kitab. Bukan kitab, apa namanya? Hadis. Sedangkan
setelah saya cari tahu, hadis itu dibukukan itu setelah 300 tahun setelah Nabi Muhammad itu wafat. Masya Allah, subhanallah. Nah, inilah indahnya Islam. Sumber Al-Quran itu cuman satu mulut. Sumber hadits itu cuman satu mulut. Nah, untuk membedakan antara Al-Quranul Karim yang adalah wahyu dari ilahi dan hadits yang adalah sabda dari Rasulullah, maka Al-Quran dihafalkan pada zaman Rasulullah dan hadisnya kemudian nanti dituliskan jauh setelah pembukuan atau penghafalan Al-Quranul Karim, agar supaya tidak bercampur aduk antara kalam Allah dan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya, sehingga bisa dibedakan. Kenapa? Karena sumber dari Al-Quran dan sumber dari hadits berasal dari satu orang, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa pembedanya? Mana Al-Quran, mana hadits? Toh sama-sama bahasa Arab. Maka Rasulullah melarang, jangan kau tulis yang berasal dariku, tapi tulislah yang kuterima dari Tuhanku. Anak bau? Kabur. Dia kabur, nggak ada yang nge-kick. Kabur. Anak bau kemana? Kabur, nggak ada yang nge-kick. Saya gitu. belum yakin Anda itu Muslim. Saya nggak yakin Anda punya KTP Islam. Nggak yakin saya. Nggak yakin saya, Bung. Masa menyebut hadis Anda susah? Kelemahan Anda itu kelihatan di situ. Gitu ya, teman-teman. Tadi saya sudah tidur dan mimpi pun saya mendengarkan suaranya, kemudian orang Islam punya KTP Islam tapi dia tidak percaya Tuhan. Bahaya ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Harus bangun saya ini. Begitu cek percek, oh ternyata adinda saya Yusufei ada di sini, Masya Allah. Oke, lanjut. Naikkan kembali manusia-manusia cupu yang tak berakal. Silakan. Ini ada Dan R. Dan R Muslim apa Kristen? Selamat pagi Dan R.